welcome to my YouTube channel. So today aku mau healing ke Yogyakarta. Yeay. Sekarang aku masih di rumah, and ya bentar lagi aku bakal OTW ke stasiun karena aku ke Jogjanya naik kereta guys. So aku mau make sure ke kalian untuk stay tune, jangan ke skip-skip, jangan kemana-mana. Kalau suka konten-konten kayak gini, don't forget like, comment, and subscribe ya guys. Oke, let's go Jogja, here we go. Tara, sekarang aku udah cetak tiketnya. Nah, buat kalian yang belum tahu cara cetak tiketnya, kalian tinggal cari check-in counter, lalu masukin kode booking kalian. Nah, mesin nanti akan otomatis mencetak boarding pass. Atau kalian juga bisa menggunakan e-boarding pass, yaitu boarding pass berbentuk digital. Saran dari aku, kalian datang minimal 20 menit sebelum keberangkatan. Lalu siapin tiket dan KTP, dan pastiin nomor gerbong sama kursi kalian bener ya, biar kalian gak terlalu hektik waktu kalian pas boarding. Nah, sekarang kakaknya lagi ngecek nomor KTP-nya udah sesuai atau belum. Pokoknya di sini oke banget karena pelayanannya ramah banget. Juga disediain information display system buat kalian lihat jadwal keberangkatan kereta kalian. Petugasnya juga bakal ngumumin pakai mic kayak gini guys. Morning. Halo guys, tiba-tiba aku kebangun dan sekarang jam 3 lewat. Terus di sini kita lagi makan keripik tempe karena nggak tahu gabut mau ngapain. Jadi kita sampai di stasiun Lempuyangan sekitar jam setengah 6 pagi. Nah, kita dijemput sama tour guide-nya jam 7 pagi guys. Jadi sekarang kita mau bersih-bersih terus sarapan deh. Jadi sekarang kita udah dijemput sama tour guide-nya dan kita OTW ke tempat makan buat sarapan. Nah, sekarang kita udah sampai di Gudeg Yujum. Bukanya jam 6, tutupnya jam 9 guys. Sampok. Sekarang aku mau lanjutin make up karena tadi di mobil ribet sama kerudung ya guys. Terus di sini aku juga bawa pouch make up, isinya tuh eyeshadow. Sekarang lagi dipakai, tapi aku cepetin karena kayaknya bakal lama banget. Nah, sekarang yang lain lagi pada sarapan. Hai Bunda. Dan yap, kalian tahu apa yang kurang? Yes, lipstick. Aku belum pakai lipstick guys. Layer pertama aku pakai lipstick dari Wardah. Terus layer kedua aku pakai Temporia di ombre gitu guys di dalam. Sama pinggiran-pinggirannya biar ada gradasi-gradasinya gitu. Terus udah deh, yeay. Yap, sekarang udah ada di depan pintu masuk Borobudur. Ada tulisannya selamat datang di Museum dan Kampung Seni Borobudur. Di sini kita lagi ngambil tiket parkirnya. Terus abangnya udah siap-siap banget pakai manset, pakai kacamata. Karena jujur di sini panas banget guys.
sini juga ada pemeriksaan tas karena nggak boleh bawa makanan ke dalam, guys. Cakep tuh. Hai guys, jadi kita udah naik shuttle, yeay. Hai. Hai. Sekarang kita udah sampai di shelter, guys. Nah, nanti kalian bakal ditawarin payung karena katanya di atas bakal panas banget. Tapi kalau misalnya kalian udah bawa payung sendiri dari rumah juga nggak apa-apa, guys. Setelah dari shelter, nanti kita jalan sedikit, terus kita langsung disuguhin sama pemandangan bunga-bunga cantik kayak gini. Maju lagi sedikit, kalian bakal ketemu pendopo dengan live musik gamelan kayak gini. Di setiap sudut juga kalian bakal nemuin staf penunjuk jalan yang ramah banget. Terima kasih, Pak. Dari shelter ke area candinya itu kalian harus jalan sekitar 500 meter lebih. Tapi menurut aku nggak akan terasa karena di sini jalannya di bawah pohon rindang, jadi masih sejuk. Nah, kalau kalian nggak mau jalan, di sini juga disediain andong, guys. Halo guys, jadi Candi Borobudurnya ada di sini. Kita disuruh nyewa payung karena katanya panas, guys. Guys, jujur ya, kita udah sampai di Candi Borobudur, ikonnya Yogyakarta banget. Tapi plot twistnya kita nggak bisa naik sampai atas candinya. Kenapa? Karena tiket naik ke atas itu terbatas dan ada jam-jam khususnya. Jadi kalau tiketnya udah habis, ya kita cuma bisa menikmati dari bawah. Tapi honestly, dari bawah aja udah dapet banget vibe sejarahnya. Moral of the story, kalau mau naik sampai atas Borobudur, booking dari jauh-jauh hari dan cek jam kunjungannya. Walaupun gak naik ke atas, experience ke Borobudur tetap worth it banget. Because sometimes menikmati dari jauh juga gak kalah indah. Di arah pulang, kalian bakal melihat batu penyusun Candi Borobudur, yaitu batu andesit. Sama seperti di awal, kita jalan lagi sekitar 15 menit ke shelter. Gak jauh dari area candi juga ada tempat makan. Jadi buat kalian yang tiba-tiba lapar, disitu ada restonya, guys. And ya, semua yang aku bilang, kalau di sini banyak pohonnya, jadi selama perjalanan terasa lebih rindang walaupun sebenarnya cuacanya lagi panas. Gimana Bu rasanya jalan? Apa ini mah masih nggak jauh. Gak Panas, kayak guys. hiking, gak kayak hiking kemarin. Tapi ini panas. Terus Bunda bawa umbrella. Nah, ini porter kita. Udah porter, tour guide, fotografer, donatur juga dia, guys, sebenarnya. Tapi Semangat. nah, sekarang kita udah sampai di tempat menunggu shuttle dan kita harus nunggu shuttle-nya 10 menit, guys. Nah, shuttle-nya ini punya 6 bangku, tapi satu bangku tuh bisa didudukin 3 orang, guys.
Nah, sekarang kita udah sampai di Kampung Seni Borobudur. Sekarang sekitar jam 11 siang, kita mau cari tempat makan yang vibes-nya tuh deket sawah-sawah gitu guys. Nah, di sini aku makan siang sekalian ganti baju, tapi di sini aku nggak banyak record karena baterainya habis guys. Ayo guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan. Semoga kalian makan enak juga di sana. Guys, jujur deh, tour guide kali ini tuh kayak bestie lokal yang tahu segalanya. Bukan cuma nemenin jalan-jalan, tapi benar-benar tahu Jogja dari ujung ke ujung. Mulai dari tempat wisata yang hidden gem, spot viral yang lagi naik, sampai tempat makan yang enak, bukan yang rame doang. Bisa juga loh rekomendasiin tempat yang sesuai sama vibes kalian. Mau yang estetik, adem, vintage, atau yang lagi hits nih. Plus, ceritanya juga dapet, jadi nggak cuma foto-foto, tapi juga dapet experience. Intinya, kalau mau jalan-jalan di Jogja tapi pengen maksimal, punya tour guide yang keren tuh worth it banget. Habis makan, sekarang saatnya jalan-jalan ke Malioboro versi siang. Di sini tuh vibes-nya masih terang, lebih kelihatan detail Malioboronya. Dan foto-foto tuh auto cerah tanpa filter. Kalau ke Jogja sih mau pagi, siang, atau malam, Malioboro selalu punya cerita sendiri. Sekarang kita lagi ada di pusat pembuatan bakpia patok. Yes, bakpia legendaris dari Jogja itu loh. Ini literally bukan tokonya doang ya, tapi pabriknya langsung. Dari adonan sampai jadi bakpia yang bisa kita borong buat oleh-oleh. Lihat deh, adonannya diputer, diisi, dan dipanggang. Ini satisfying banget sih. Dan ini nih, pilihan rasanya banyak banget. Mulai dari yang klasik sampai yang kekinian. Jadi kita lagi beli bakpia di tempat pembuatannya langsung. Pokoknya kalau ke Jogja jangan cuma ke Malioboro doang ya, main juga ke pusat bakpia patok. Setelah muter-muter Malioboro, lanjut mampir ke pabrik bakpia. Sekarang kita akhirnya sampai di penginapan. First impression, tempatnya tuh nggak berlebihan, tapi nyaman banget. Untuk kamar lainnya ada juga di bagian belakang. Ukurannya memang lebih compact, tapi jumlahnya cukup banyak dan semuanya kelihatan rapi banget. Jadi lantai atasnya full area private buat satu penyewa. Rasanya lebih eksklusif dan lebih bebas. Apalagi buat yang pengen istirahat tanpa ada gangguan. Dan yang paling penting, ownernya tuh ramah, komunikasinya juga enak, jadi vibes-nya tuh benar-benar nyaman dan bikin betah deh pokoknya. Overall, ini tipe penginapan yang simple tapi pas buat yang nyari kenyamanan tanpa ribet. And ya, sekarang waktunya istirahat dulu, biar besok lanjut explore Jogja lagi. Bye! Hai, good morning. Pagi ini kita udah siap banget buat explore ke tempat yang lagi hits banget dan instagramable. Ada yang bisa nebak tempat apa itu? On the road. Yes, betul banget. On the road. Setelah selesai siap-siap, sekarang waktunya check out dari penginapan. Dan di sini kita udah janjian sama tour guide-nya jam 6 pagi biar kita nggak kena macet, guys. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way.
Guys, kalian bisa lihat on the rocks ramai apa. Parkirannya literally full, bus, mobil, motor, semuanya ada. Dan ini tuh bukan ramai biasa ya, sampai ada yang nginep di bus, parkir di sini dari malam cuman buat dapat sunrise dan vibes pagi di on the rock. Dari yang berkeluarga, rombongan sampai anak-anak. Dan jujur aku kaget sih karena ini bukti kalau on the rock memang lagi naik banget dan jadi salah satu spot yang wajib kalian kunjungi kalau lagi kesini. Dan siapin juga memori HP kalian karena di sini banyak banget spot foto estetik dan yang gak kalah menarik, spot view-nya juga bagus banget. Nah, ini adalah tebing yang lagi viral itu. Ini tuh ngingetin aku sama Pantai Pandawa yang ada di Bali. Di sini kalian bakal jalan naik ke atas lewat tangga-tangga kecil. Dan kalau kita udah sampai di atas, kita bakal nemu sama restoran yang namanya Soil Bistro. Nah, geser sedikit, kita bakal temu on the rock coffee. Kalau di sini tuh lebih santai dan di sini nggak ada AC ya. Nah, di sini juga kalian bisa banget turun ke bawah buat duduk nikmatin sunset sambil dengerin DJ performance. Di sini kalian bisa nemu banyak petunjuk jalan, jadi kalian gak usah takut nyasar. Lanjut ke destinasi kedua yaitu Pantai Kukup. Nah, pas kita lagi jalan, kita mencium aroma-aroma wangi dari salah satu warung dan akhirnya kita makan lagi guys. Ini fotografer kita. Asik. Kasih ayah. Nah, sekarang aku udah sampai di terminal. Sebelumnya aku mau say sorry dulu ke kalian karena jujur di vlog kali ini banyak momen yang gak ketek kamera. Entah lagi asik, lupa ngerekam, atau keburu momennya lewat. Bahkan ada beberapa bagian yang ke-skip, tapi trust me, vibes-nya tetap dapet kok. Karena kadang momen terbaik tuh emang gak selalu ke-record, tapi bisa dirasain. So, enjoy with my video. Semoga tetap seru buat kalian tonton ya. Dan ini sebelum masuk tol, kita nge-rest area dulu. Kita dapat makan dari pihak bis dan menurut aku ini lauknya enak-enak banget. Bisnya juga nyaman dan menurut aku ini worth it banget sih. Now we're on the way home. Honestly, agak capek. Rasanya pengen cepet-cepet terbahan, nge-charge energi. Dari semua momen di vlog ini, yang ke-record, yang ke-skip, yang dadakan, semuanya tetap jadi cerita yang seru banget buat aku. Thank you so much buat kalian yang udah nemenin dari awal sampai akhir, udah ikut jalan-jalan bareng aku lewat layar. Semoga vlog kali ini bisa jadi teman santai kalian, entah lagi istirahat, lagi rebahan, atau lagi capek kayak aku sekarang. Don't forget like, comment, and subscribe ya. Support kecil dari kalian tuh berarti banget tahu buat aku. Thanks for watching. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye guys. Kau ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu.